Vaksinasi menjadi barang yang sangat dinanti saat ini. Masyarakat berbondong-bondong untuk mendapatkannya. Dan demi menggapai herd immunity, pemerintah mengebut vaksinasi, salah satunya yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Di sisi lain, ada tangan-tangan baik yang membantu penanganan COVID-19 di Lampung, sebut saja PT Pusri Palembang yang memasok oksigen untuk kebutuhan medis. Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung dan Sobat Sai, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat. Kembali bertemu dengan saya Delima Natalia Napitupulu dalam program kesayangan kita, Covid Talk. Kali ini kita akan membahas tentang hulu hilir penanganan COVID-19 di Lampung, dari vaksinasi hingga ketersediaan oksigen. Telah hadir bersama dengan saya di studio siang hari ini dua orang narasumber. Yang pertama adalah Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, dan yang kedua Direktur Utama PT Pusri Tri Wahyudi Saleh. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Selamat datang di Lampung Pos Media Center. Terima kasih atas kehadirannya dalam program Covid Talk. Kita akan membahas yang pertama mengenai akselerasi vaksinasi bersama dengan Pak Kabid Humas. Pak, kita sama-sama ketahui bahwa saat ini vaksinasi menjadi kebutuhan yang sangat dinanti oleh masyarakat. Sampai hari ini sudah berapa banyak total dosis vaksin yang dibagikan kepada masyarakat? Baik, terima kasih pada kesempatan siang hari ini saya harus menyapa para pendengar Sobat Sai. Ya, betul. Dan juga para pemirsa Metro TV di manapun berada. Tabi pun. Ya, pun. Ya. Jadi seiring dan sejalan ya saat ini kita semua di seluruh dunia bahkan di seluruh Indonesia dan kita khususnya di Provinsi Lampung masih dilanda dengan pandemi COVID-19. Nah, dengan pandemi COVID-19 ini tentu yang dimulai di awal tahun 2020 sampai saat ini masih belum melandai. Artinya kita tetap berkolaborasi, artinya kita memerangi pandemi COVID ini dengan berbagai cara. Ya tentu kita tetap mempertahankan apa yang kita sebut dengan adaptasi kebiasaan baru melalui protokol kesehatan yaitu 5M dan 3T tadi. Ya, dan dalam rangka untuk meningkatkan kekebalan tubuh secara komunitas ya, ataupun juga secara kelompok atau herd immunity tadi, tentunya Kepolisian Daerah Lampung ya bersama unsur TNI sebagaimana sudah diamanatkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia harus dalam rangka untuk memperlakukan percepatan vaksinasi. Kami telah melakukan percepatan vaksinasi secara massal ini yaitu sampai tanggal 28 Juli 2021 lalu itu lebih dari 11.500 dosis vaksin yang sudah kami berikan pelayanan kepada warga masyarakat di Provinsi Lampung. Karena kami juga bekerja, artinya tidak hanya di tingkat Polda Lampung melalui Bitdokes, tetapi kami juga di 14 kabupaten dan kota yang memberikan pelayanan. Maksud kami adalah 15 kabupaten kota, di mana itu ada 14 Polres. 14 Polres itu yang memberikan pelayanan secara sinergi, yang kami katakan dengan unsur 3 pilar. Unsur 3 pilar itu adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan juga pemerintah dengan unsur TNI dan Polri sendiri. Jadi kami sudah melaksanakan sekitar 11.504 dosis. Ya. Bagaimana antisipasinya Pak Kabid agar vaksinasi tidak menimbulkan kerumunan yang justru menjadi masalah baru? Ya, baik. Jadi setiap kami melaksanakan vaksin tentu kita melakukan analisa dan evaluasi. Ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kami di salah satu universitas ya, Universitas Lampung, kita melaksanakan itu sekitar 3.500 ya, yang untuk pertama kali kita laksanakan secara massal dan juga datang semua warga masyarakat. Tentunya kita melaksanakan kegiatan melalui gladi. Kami memberikan gladi dulu dan itu kami evaluasi dan sebagainya. Jadi kita tetap mengutamakan protokol kesehatan. Dari protokol kesehatan itu sendiri ya kita lihat ya jangan sampai terjadi kerumunan. Ya, bahkan sekarang ini kita akan membuat sistem vaksinnya itu mobile. Ya. Jadi kita akan datang ke tempat-tempat warga masyarakat dimanapun berada yang membutuhkan. Sedang nantinya selain ada mobile ada yang statis nantinya. Nah itu tergantung daripada 14 Polres yang kami sebutkan tadi dari kabupaten kota termasuk di tingkat Polda. Ya bahkan kemarin kami sudah melaksanakan vaksinasi sekitar 200 kepala keluarga di daerah kepulauan ya, maksudnya di pulau-pulau yang tidak terjangkau dan cukup jauh. Dan kita harus mempertahankan salah satunya di Pesawaran kemarin kami laksanakan. Ya. Begitu Mbak Delima. Baik, selain vaksinasi Pak Kabid, bansos adalah hal juga yang sangat penting, yang sangat dinantikan oleh masyarakat yang terdampak COVID-19. Bagaimana kepolisian mengamankan penyaluran
dan pendistribusian bansos kepada masyarakat supaya tetap aman dan terkendali. Baik, jadi di sini yang kita katakan perlu adanya kolaborasi di dalam kita memerangi ataupun juga menghindari dari jangan sampai terjangkit pandemi COVID-19 ini. Tentu kita bekerja dari hulu ke hilir. Sebelum kita melaksanakan kegiatan tersebut, kita akan melakukan pendataan. Pendataan tersebut tidak terlepas dari 3 pilar yang ada, yaitu dari Dinas Sosial, RT, RW, dan kami sudah ada namanya Babin Kamtipmas, dan juga unsur TNI ada Babinsa. Nah, itu mereka akan mendata dengan RT dan RW sesuai wilayah tanggung jawabnya mereka. Nah, dari data-data tersebut, kami saat ini perintah Bapak Kapolda Lampung, kita tidak memberikan bansos itu istilahnya sampai berkumpul kemudian diberikan akan terjadi kerumunan. Jadi memang by name by address seperti itulah kira-kira. Kita datangi bantuan-bantuan tersebut dan kita berikan kepada warga masyarakat yang betul harus membutuhkan. Itu yang kami lakukan, upaya-upaya yang kita lakukan. Baik, meningkatnya kasus COVID-19 di Lampung, Pak Kabid, itu juga menimbulkan kelangkaan pada beberapa obat tertentu, termasuk juga vitamin. Bagaimana Polda memastikan tidak ada penimbun atau mafia obat yang mengambil kesempatan dalam kesempitan saat ini? Ya, betul. Itu yang namanya ada niat dan kesempatan. Kembali lagi terjadinya tindak pidana seperti itu. Ada supply dan demand tadi. Dengan adanya supply dan demand tadi, kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kami kemarin sudah berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Kriminal khususnya yaitu dari Direktorat, maksud kami dari Subdit Tipiter. Jadi dari penyidik di Tipiter itu sudah disampaikan bahwa hasil pemantauan kami di beberapa obat namanya apotek dan tempat toko obat maupun tempat penyaluran obat, termasuk di PBF, penyalur besar farmasi, kami lakukan cross check berapa obat yang dibutuhkan. Memang obat ini sangat dibutuhkan, ya artinya memang sangat dibutuhkan dan memang sempat kemarin itu sangat tinggi sekali, ya tingkat terkonfirmasi daripada COVID-19 ini di Provinsi Lampung termasuk yang cukup tinggi kemarin, apalagi di Kota Bandar Lampung kita masih dalam PPKM level 4 ya yang kita artinya menjadi perhatian kita bersama. Ya, kita berharap dengan upaya-upaya kerjasama semuanya itu saling bisa mengkontrol ya. Bukan hanya di bidang obat-obatan saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk oksigen. Nah, ini yang kami juga artinya berkolaborasi dengan semua pihak. Ini sekarang eranya bagaimana kita agar bisa produktivitas tinggi, aman COVID dan juga aman Kamtipmas. Nah, ini jangan sampai nantinya hal-hal pelaku kejahatan itu adanya niat dan kesempatan. Nah, kesempatan itu yang kadang-kadang kalau kita tidak saling mengawasi dan itu perlunya kolaborasi tadi, Mbak. Kolaborasi untuk mengontrol semuanya, Pak Kabid ya. Betul sekali. Baik, Pak Kabid, terima kasih. Kita harus jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung dan Sobat Sai, kita harus jeda sejenak. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.